Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube KJ Bro ini. Kali ini kita akan dongeng ya. Saya akan dongeng tentang Joko Wulur. Ini masih cerita rakyat dari Banyuwangi. Sedulurku yang berbahagia, bagaimana kisahnya dan bagaimana leading dongeng nanti, ini dongengnya ra nganggo wayang ya biasa wae iki. Nggih, monggo disimak. Tapi saderengipun panjenengan saya harapkan untuk memberikan subscribe, like dan juga memberi komentar. Piyuh, piyuh, entah. Pada zaman dahulu, daerah Banyuwangi diperintah oleh seorang raja yang ajaib. Dikatakan ajaib sebab badannya dapat memanjang dan juga memendek. Menurut orang Jawa, keadaan semacam ini dikatakan dapat mulur, mungkret, memanjang, dan memendek. Oleh karena itu, tidak aneh jika sang baginda bergelar Joko Wulur. Baginda tergolong seorang raja yang sangat tidak disukai rakyatnya. Di samping bengis, tidak berperi kemanusiaan, raja juga sangat malas. Jika mengambil benda yang jauh, beliau tetap duduk di tempat, hanya tangannya yang menjulur panjang. Demikian pula jika mengambil barang yang tinggi, rendah, maupun yang dekat, cukup memanjangkan ataupun mendekatkan tubuhnya. Oleh karena beliau itu raja ajaib, makanannya pun aneh. Artinya tidak wajar seperti manusia biasa. Beliau suka makan ketupat yang besarnya sama dengan buah kelapa. Sekali makan, raja aneh ini dapat menghabiskan 1000 buah ketupat. Beliau baru merasa kenyang dan puas jika sehabis makan meminum air mentah. Nah, air mentahnya ini juga banyak sekali, 10 gentong. Nah, jika dituruti makan dan minum sebanyak itu, sebenarnya masih saja kurang. Setiap hari rakyat mendapat giliran memberi makan dan minum raja. Kehidupan rakyat sangat menderita akibat rajanya yang rakus itu. Akhirnya persediaan makanan beras habis. Rakyat pun ketakutan, takut dihukum, takut dipenjara, takut digantung. Semuanya itu menghantui ketentraman hidup dari rakyat. Nah, tersebutlah sebuah kisah. Ada seorang pertapa muda yang baru keluar dari goa pertapaan. Tapanya itu berada di lereng Gunung Raung. Raden Banterang namanya. Umurnya pertapa itu masih muda kok ya. Maka dia tidak berjanggut panjang, badannya juga tidak bungkuk, matanya juga tidak melotot tajam, dan kemana-mana pun tidak selalu bawa tongkat. Berbeda dengan Raden Banterang, badan pertapa muda kita ini tinggi kok, juga besar, jadi dedeknya gede dukur lah. Kuritnya itu kuning langsat, wajahnya bercahaya-cahaya, mata tajam, gagah, tegap, dan berwibawa. Dan dia selalu diikuti oleh 2 orang abdinya, yakni si Jangkung dan si Cebol. Pada suatu hari turunlah Raden Banterang dan menuju ke pedesaan arah tenggara Gunung Raung.
Pada sepanjang perjalanan ini ditemuinya kemelaratan, penderitaan, dan keluh kesah dari rakyat kecil. Maka Raden Banterang mendengar kisah rakyat akibat penderitaan tersebut. Raden Banterang pun merasa iba. Kemudian ia mencari akal agar rakyat bebas dari ketakutan, bebas dari penderitaan yang berkepanjangan. Dengan sikap dan suara yang penuh wibawa, dipengaruhinya rakyat seluruh negeri agar tidak menyediakan makanan lagi bagi rajanya. Hal ini dilakukan untuk memancing Prabu Jokowulur agar mau keluar dari istana mencari rakyat yang mendapat giliran mengirim makanan. Karena kalau lapar pasti meninggalkan tempat itu. Nah, maka Prabu Jokowulur pun dengan wajah merah padam penuh kemarahan, ia keluar istana. Raden Banterang menyapa sang raja dengan penuh sopan. Daulat Baginda yang mulia, hamba Banterang. Hamba berasal dari lereng Gunung Raung. Bolehkah hamba bertanya kepada Baginda? Silakan, ada apa? Tidak biasa Baginda keluar dari istana, hendak bercengkerama kemana Baginda saat ini. Aku mau mencari rakyatku yang seharusnya menyediakan makananku hari ini. Akan kubunuh jika bertemu, sebab telah berani melanggar perintah raja. Aku lapar. Baginda, mulai hari ini tidak ada lagi rakyat yang mengirimkan makanan untuk Baginda. Makanan sudah habis. Jika Baginda Jokowulur ingin makan, tinggal ada satu jalan. Baginda harus dapat merebut makanan yang dibawa oleh Dewi Rengganis yang sedang naik burung Garuda. Nah, bagaimana? Baginda sanggup? Baginda berpikir sejenak. Baiklah, aku sangat lapar. Rasanya tak sanggup lagi aku untuk hidup. Tak sanggup lagi aku untuk hidup tanpa makan barang satu hari ini. Baginda menjawab dengan lesu. Tak lama kemudian, di langit sebelah timur kelihatan sebuah titik hitam. Makin lama titik hitam itu pun makin jelas. Dan ternyata seekor burung Garuda yang dikendarai oleh seorang dewi yang sangat cantik. Dialah Rengganis. Dewi Rengganis merupakan putri dari kahyangan yang sedang melanglang buana. Dengan anggunnya putri itu duduk di punggung sang Garuda. Tangan kirinya menggenggam tongkat wasiat, sedangkan tangan kanannya memegang keranjang raksasa yang berisi 1000 biji ketupat. Sambil memandang burung Garuda, Jokowulur termangu-mangu melihat keberanian Dewi Rengganis. Ia duduk di punggung sang Garuda dengan tenang. Ketika matanya menatap keranjang ketupat, air liurnya menetes. Laparnya pun menjadi-jadi dan bertumpu pada kaki. Dijulurkannya badan dan tangannya menggapai keranjang ketupat sang dewi. Pada saat tubuh Jokowulur setinggi pohon kelapa, Dewi Rengganis dapat ditangkap dan keranjangnya dapat direbut. Jokowulur tersenyum penuh kemenangan. Oleh karena sangat lapar, ketupat itu pun segera dilahapnya sampai habis. Tapi anehnya, entah atas kuasa Tuhanlah semua terjadi. Badan Jokowulur tidak dapat kembali seperti semula. Tubuhnya tetap panjang sepanjang pohon kelapa. Ya,
Beliau merengek-rengek dan menangis memohon Dewi Rengganis agar badannya dapat kembali seperti sedia kala. Sayang, sang Dewi tidak dapat memenuhi permintaannya. Tidak berapa lama kemudian datanglah Raden Banterang dan berkata kepada Jogowulur, "Wahai Raja, raja yang tidak punya belas kasih kepada rakyat, raja yang rakus, raja yang malas. Kini engkau tidak pantas lagi menjadi raja di negeri ini. Pergilah kamu jauh-jauh dari sini. Jangan sekali-kali berhenti sebelum kamu menemukan tanah yang berwarna abang. Ingat, tidak boleh berjalan seperti layaknya manusia. Kamu harus berjalan melata seperti ular." Sambil meneteskan air mata, Jogowulur terpaksa menuruti perintah Raden Banterang. Rakyat sudah tidak mengaku lagi dirinya sebagai raja. Akhirnya dia berjalan melata seperti ular, tanpa arah dan tanpa tujuan. Sampai pada suatu ketika, dia menemukan tanah yang berwarna merah. Disitulah dia, Jogowulur, berhenti dan hidup sebagai rakyat biasa sampai ajalnya tiba. Nah, sedulurku sekalian, anak-anakku juga ya, beberapa ratus tahun kemudian daerah tempat Jogowulur menghabiskan sisa hidupnya menjadi pedesaan yang ramai. Desa Lemah Bang. Lemah itu tanah, Bang itu dari kata abang berarti merah. Namanya karena tanah di situ memang berwarna merah, maka diberi nama Lemah Bang. Nah, tak jauh dari desa Lemah Bang ada makam yang panjangnya melebihi makam-makam biasa. Menurut orang-orang tua, makam itu adalah makam Jogowulur. Dalam perkembangannya, daerah sekitar makam itu kemudian menjadi sebuah desa dengan nama Lemah Bang Dowo. Dowo itu panjang, sebab di tengah-tengah ada makam yang panjang. Pada saat ini, desa tersebut tidak lagi bernama Lemah Bang Dowo, tetapi telah berubah menjadi Lemah Bang Dewo. Nah, liding dongeng, orang yang dekat dengan rakyat, hidup bersama rakyat, mau mendengarkan keluh kesah rakyat, dan mau membela kepentingan rakyat, layak menjadi pemimpin. Contohnya Raden Banterang. Dia bisa menjadi raja menggantikan Jogowulur, bukan karena nasib atau kebetulan, tetapi karena sikap dan kearifannya, di samping memang dikehendaki oleh rakyat. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.